Kasih Tuhan, silakan duduk ya. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu membuka di dalam Markus 5. Barusan saudara Ivon doa malam menyampaikan di dalam Markus 5 ayat 25 dan seterusnya. Tetapi Tuhan izinkan waktu saya merenung-renungkan yang disampaikan oleh saudara Ivon, saya mendapatkan berkat begitu luar biasa. Tapi saya mendapatkan berkat luar biasa, saya juga kepingin untuk membagikan kepada Bapak Ibu, ya agar supaya Bapak Ibu juga mendapatkan berkat luar biasa dari kebenaran firman Tuhan dan bisa melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari, saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam Markus 5 ayat ke-21. Di sini perikopnya ditulis, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkannya, seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka ia tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubah itu? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan demimu, engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan ini. 33 kita melihat ya ketulusan daripada perempuan pendarahan ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baru saja membaca dan mendengar, saya merasakan atau saya mendapatkan berkat begitu luar biasa di dalam lubuk hati saya yang terdalam. Pada waktu disampaikan oleh saudara Ivon, saya dengar baik-baik dan saya renungkan, ya memang benar bahwa kita jadi anak-anak Tuhan, apalagi saat-saat ini bukan saat-saat yang baik, hari demi hari ke depan ini bukan tambah baik, tambah susah. Mungkin Bapak Ibu berkata, ya Pak,
bosan kata-kata itu. Tambah hari bukan tambah baik, tambah susah. Bapak berbicara saja bahwa kita jangan takut. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus pasti Tuhan tolong. Itu benar. Tetapi saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saya melihat keadaan ya dengan mata rohani saya dan saya melihat keadaan semuanya dengan pengalaman-pengalaman dan dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Benar. Ya, ke depan ini tambah hari bukan tambah baik, tambah susah. Kita melihat dolar sekarang sudah naik, emas sudah naik, timah sudah naik, semua sudah naik, terjadi peperangan di mana-mana. Maka itu orang ini yang mau bekerja saja sudah tidak bisa. Bahkan dengan ada keadaan seperti ini, perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, bahkan dikatakan Singapura, ya, kota yang besar, kota yang kaya, kota yang paling bersih, kota yang tidak ada maling dan lain-lain, sekarang juga dalam keadaan gejolak mau bangkrut. Perusahaan-perusahaan yang ada di sana, rumah-rumah makan, ribuan sudah tutup. Karena apa? Keadaan susah. Indonesia juga sama. Di mana-mana, di daerah-daerah, semua dalam keadaan susah, semua susah. Kenapa harus susah? Karena waktunya sudah. Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, tolong ya, jangan bosan saya berbicara, ini hanya berupa nasihat. Tuhan sudah tidak lama lagi mau akan datang. Maka itu dia izinkan agar supaya nanti waktu dia datang, ya, semua anak-anak itu ikut terangkat. Jangan sampai dia izinkan waktu kesukaran-kesukaran ini anak-anak orang kesukaran-kesukaran datang mencari Tuhan. Bukan dengan kesukaran-kesukaran kita lari daripada Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan itu bisa bikin semua dalam keadaan baik. Tuhan juga bisa bikin keadaan sukar. Tuhan bisa bikin kita kaya. Tuhan bisa bikin kita miskin. Tuhan bisa bikin kita mati. Tuhan bisa segala-galanya karena dia telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadi kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita perlu tahu ya, bahwa waktu-waktu ini, maka itu kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Tadi saya senang, Tuhan izinkan ada satu keluarga, Ibu Cici bersama anak-anaknya. Mereka datang di gereja, diinjili oleh Ibu Andreas, bawakan ke gereja. Dan di sini kita bimbing kepada mereka. Kadang kalau mereka sudah tidak datang, saya susah. Bukan karena melihat mereka duduk di kursi kasih penuh, tidak. Tapi saya kepingin bagaimana saya bisa membimbing mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, dan mereka bisa berubah. Ya, sekarang tentu mereka sudah jadi orang-orang baik. Dari dulu memang sudah baik. Cuma baiknya manusia ini seperti kain lara, kain gombal. Tapi baiknya dari Tuhan Yesus itu lain, berubah. Ya, saya tidak berbicara bahwa saya ini baik, tidak. Kemarin pada waktu saya pergi olahraga, saya mesti bawa makanan kurang lebih 35 sampai 40 bungkus. Bawa ke tempat renang di sana. Pada waktu saya bawa sampai di sana, saya turunkan. Bagian tukang bersih-bersih di lantai, ini kamu punya bagian sekian. Di bagian ini kamu punya bagian sekian, punya ini. Dan waktu saya turun ke kolam, saya bawa. Itu ada sebagian sekian. Saya suruh kepada mereka, coba kamu makan enak enggak? Kamu makan enak enggak? Kalau enak, kamu bilang enak. Kalau tidak enak, kamu ngomong tidak enak supaya saya memberitahukan yang bagian memasak. Karena kita harus memberikan kepada Tuhan, karena saya anggap bukan berikan kepada manusia, tapi berikan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan harus yang terbaik. Jangan sampai tidak enak. Enak apa tidak? Dicoba enak Pak. Wah enak. Sungguh kamu ngomong. Dari semua ini sayurnya, dari ikannya, dari ini. Wah enak. Ikannya kok berubah Pak? Ya saya bilang ini ikan baru yang datang. Namanya ikan kembung. Loh pantas Pak. Berubah ini ikan. Oh iya ya enak. Tapi waktu itu makan. Orang ambil dari situ. Saya harus bawa lagi ke atas. Ya.
Saya bilang, tolong kalau bisa kamu ambil kepada ini, telepon ke atas supaya suruh datang ambil. Karena selama ini sudah boleh bilang hampir 5 tahun, setiap hari Sabtu saya bawa kepada mereka, saya ambil dari mereka dari kolam itu, saya angkat sendiri bawa naik ke atas. Dan kemarin saya bilang kepada mereka, tolong kontak di atas supaya mereka datang ambil. Tidak datang ambil, ya itulah manusia. Sesudah itu selesai, saya habis mandi, saya tanya, apakah ini barang makanan ini mereka sudah datang? Belum, Pak. Jadi bagaimana? Saya sengaja. Ya sudah, tidak usah kasih mereka dum di sini. Ya, sisanya dum di sini. Apa yang mereka katakan? Ya terserah Bapak. Ya sudah, jangan, saya bilang, saya ambil. Dengar baik-baik, saya ambil, saya bawa ke atas. Jadi saya sudah pikul tas saya sudah ambil semua ini, saya pegang lagi. Saya panggil satu security, saya tanya, kira-kira kalau kau lihat si A ini, dia bawa makanan. Habis itu selesai sudah bawa makanan, dia mau ambil lagi bawa ke atas apa tidak? Tidak mau, Pak. Paling dia mau bawa makanan, dia dari mobil supir yang bawa. Tidak kayak Bapak. Saya bukan puji saya. Dah kayak Bapak. Bapak mau angkat ini makanan sampai sekarang. Bapak bawa naik lagi ke atas. Ya, persis dia anak Tuhan. Kenapa kamu tahu? Ya lain, Pak. Bapak lihat ada perbedaan. Orang yang di dalam Tuhan dengan orang tidak di dalam Tuhan beda. Karena dia ini anak Tuhan, dia beda, Pak. Kalau kita yang di dalam Tuhan, engkau sesungguhnya, Maliaki 3 ayat 18, sesungguhnya engkau akan melihat perbedaan. Saya berpikir-pikir, iya ya. Kalau saya dulu, Bapak Ibu, minta maaf. Siapa lu, siapa gua. Kalau dulu, saya belum dalam Tuhan. Siapa lu, siapa gua. Artinya apa? Siapa engkau? Siapa saya? Ini bos. Ya, kau siapa? Kerucu. Diambil pusing. Tapi karena kita sudah dirubah sama Tuhan, hatinya kita ini, tolong keluarkan Maliaki 3 ayat 18. Hati kita ini sudah dirubah sama Tuhan. Karena Yesus sudah ada, kita mempunyai satu kerendahan hati. Sehingga itu saya ambil, saya bawa lagi. Bawa naik ke atas, saya ketemu dengan si orang bagian penjaga situ, dia anak Tuhan. Saya bilang, oh sorry, dia datang lari ke bawah, dia ambil. Waktu saya sedang bawa, jangan Pak, mohon maaf Pak, saya sibuk tadi di atas, sekarang saya datang ambil. Saya bilang tadi saya ada bertanya kepada mereka, ya. Kalau seumpama kamu lihat si A sudah dikasih macam begini, dia masih mau bawa, mau apa tidak laku? Dah kira Pak, ya dah kira. Tapi karena kita anak Tuhan mempunyai kerendahan hati. Karena kita anak Tuhan sudah dirubah pikiran hati kita. Dirubah karena apa? Karena ada Yesus dalam hidup ini. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, kita masuk surga itu kalau kita sudah dirubah sama Tuhan. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, kita nanti pulang belum dirubah sama Tuhan, percuma. Tidak ada, surga bukan milik kita. Ya, maka itu kita harus berubah. Maka itu kita hanya bisa dirubah dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang mencernahkan kembali, harus berubah. Ikut Tuhan itu harus berubah. Ya. Dan ikut Tuhan itu harus punya ketulusan. Datang mencari Dia. Bukan kita datang ikut Tuhan, kita supaya datang cari Kang Tau. Ngerti Kang Tau? Cari objek, atau cari sesuatu, atau cari dipuji orang, atau dilihat orang. Tidak. Tetapi kita datang, kita cari ini Tuhan. Seperti siapa? Orang Majus. Nah, kita belajar pagi hari ini. Tuhan 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Itu judulnya. Hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu dia bangkit,
Dia datang mendekatkan diri kepada 11 muridnya. Dia bilang, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kuasa dalam segala hal, membangkitkan segalanya semua, kuasa dalam menyembuhkan, kuasa dalam perkataan, kuasa semuanya di surga dan di bumi. Kalau mungkin kita diberikan kuasa, mungkin ada di bumi. Ya, kuasa begitu-begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus ini diberikan kuasa di surga dan di bumi. 21 kita lihat. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu datang mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Dikatakan di sini, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Kenapa waktu Tuhan Yesus selesai menyeberang? Ya, di situ banyak orang mencari dia. Karena apa? Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Kita tahu semua Tuhan Yesus waktu dia mulai keluar pelayanan selama 3,5 tahun di dunia itu, dia diberikan kuasa oleh Bapa dan di situ dia lakukan mujizat demi mujizat. Banyak orang dengar Tuhan Yesus ya menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati banyak orang. Sehingga banyak orang datang mencari dia. Ya. Orang berbondong-bondong, dia ada di tepi danau. Ada apa? Coba kalau dia ada di hotel berbintang 5, orang datang bagus. Ada di tepi danau, tapi orang mau datang. Karena apa? Mau minta pertolongan, minta berkat. Banyak orang zaman sekarang datang cari Tuhan. Ya. Bukan cari Yesusnya. Yang sudah datang untuk menyelamatkan kita dan percaya, tapi datang cari Yesus untuk cari berkat. Itu tolong dirubahkan dulu. Bukan Tuhan Yesus tidak sanggup untuk kasih berkat kepada kita. Ya. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Kalau kita sudah dapat kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Maka itu kita harus jadi anak-anak Tuhan. Kita datang sama Tuhan, hanya jangan cari untuk kepujian orang. Datang karena begitu banyak orang itu datang, sehingga kita merasakan bangga dalam pelayanan, bangga di dalam ibadah dan lain-lain. Tetapi kita pribadi datang kepada Tuhan. Tapi ini kita melihat, karena mereka mendengar Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, mereka datang. Meskipun Tuhan Yesus ada di tepi danau, mereka datang mencari dia. Lalu kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Lanjut 23, dikatakan di sini, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia diselamatkan dan tetap hidup. Kepala ibadah seperti kepala gereja. Ya. Dia punya anak ini sudah hampir mati. Susah ya, orang tua ini susah. Kalau melihat anaknya sudah mengalami sakit, hampir mati. Semua pada susah. Kita melihat saudara kita, saudara Yapi, beberapa hari yang lalu. Dia dalam keadaan tidak bagus. Ya. Tangannya bengkak, kakinya. Itu rame di dalam grup keluarga mereka. Dia kan namanya Yapi Sinatra. Di dalam grup Sinatra itu rame. Sampai dia tuliskan di situ, dia ngomong begini, tolong siapkan si A datang, si B datang. Di situ galikan kubur ini, kalau saya meninggal bawa pulang, siapkan sudah. Aduh Om Pendeta, saya tidak kuat. Om Pendeta, saya tidak kuat, sakit. Ya. Kita sudah berbicara kepada dia, cari Yesus, sungguh-sungguh cari Yesus. Tapi namanya pertumbuhan rohani.
Ya, dari kecil itu rohaninya tidak bagus. Hanya sekedar datang kepada Tuhan untuk apa? Cari kaya. Datang kepada Tuhan untuk cari sesuatu. Jadi dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya belajar tentang orang ini, ibu pendarahan ini. Saya katakan kepada dia, saya bilang, ya Pi, kamu lihat ini ibu pendarahan ini, ya. Dia dengar nama Yesus, dia berusaha untuk datang mencarinya. Karena kesungguhan hatinya Tuhan sembuhkan dia. Dia jawab sama saya, lain lagi. Dia bilang, Om Pendeta, lihat itu ada barusan pendeta satu, pendeta ini meninggal. Apa dia tidak sungguh-sungguh? Apa dia tidak punya, dia kan punya gereja. Apa dia tidak sungguh-sungguh? Kenapa dia mati? Dia bilang, kenapa dia mati? Berarti Yesus ini tidak punya kuasa. Yesus ini tidak ada. Saya dengar macam begini. Saya, ya apa ya? Kenapa kayak begini kamu ini? Ya karena apa? Dari kecil dibimbing bukan hidup takut sama Tuhan. Dari kecil ini dibimbing hanya ikut Yesus supaya dapat kekayaan. Dan ikut Yesus dapat berkat. Ikut Yesus dan lain-lain segalanya semua. Tapi kalau kita dari kecil dibimbing untuk takut sama Tuhan, itu yang paling benar. Seperti Timotius, dididik sama neneknya, dididik sama mamanya, hidup takut sama Tuhan. Maka itu orang-orang tua, mari kita didik kita punya anak-anak supaya takut akan Tuhan. Ya, jangan didik salah. Kalau kita didik salah, kasihan nanti waktu mereka besar. Maka itu Bapak Ibu kita belajar. Di sini kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu itu tahun umur ini Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia diselamatkan dan tetap hidup. Datang kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini, kita semua punya pergumulan. Ya, ada yang sakit rohani, ada yang sakit jasmani. Ya, sakit dalam segala hal. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan dengan punya ketulusan. Ya, kepala ibadah ini dia datang dan dia memohon kepada Tuhan. Orang kalau datang dengan Tuhan, kita tersungkur di bawah kakinya, kita memohon kepada dia. Mana Bapa di surga? Wong Bapa di dunia saja kalau anak tidak datang sama kita dengan baik, ini orang tua sudah bingung memang apa yang saya harus berikan. Apalagi kita punya Bapa di surga, dia datang dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu di atasnya supaya ia diselamatkan dan tetap hidup. Dia punya iman yang begitu luar biasa. Ya, maka itu senantiasa saya katakan, mulai dari Natal, Tuhan ya izinkan saya belajar tentang orang Majus dan Herodes. Orang Majus ini dia datang sama Tuhan itu dengan punya ketulusan, sungguh-sungguh. Herodes datang ini punya motivasi. Ya, tujuan yang salah, tujuan yang jahat. Kira-kira Tuhan dengar mana? Tuhan pasti dengar tentang kepada orang Majus saja yang datang dengan sungguh-sungguh. Herodes pasti Tuhan tidak dengar. Kalau Tuhan dengar Herodes ini bahaya. Maka itu saya bilang, berkat itu ada dua. Berkat dari Tuhan, berkat daripada dunia. Kalau berkat daripada Tuhan, orang itu sudah diberkati sama Tuhan, orang itu pasti dia berubah. Punya satu kerendahan hati. Ya. Punya satu kerendahan hati. Seperti yang mana saya katakan, bukan saya bilang saya ini hebat. Saya masih tetap berusaha. Ya.
Saya katakan kepada teman saya, ada penjaga yang ada di situ. Kira-kira saya bilang, kalau si A kamu lihat ini, dia punya pabrik. Dia bawa makanan, kasih orang sini. Mau, oh tidak mau, dia bilang. Dia pernah kasih kita makanan, tetapi yang bawa itu bukan dia. Supirnya yang bawa, dia tidak mau. Seperti tadi saudara Andre ikut bagi. Tidak kira mau. Kalau orang yang tidak dirubah tidak mau. Tinggal bagi. Istilahnya jadi laupan. Saya sudah mengalami hidup ini, itu. Saya sudah umur 67, saya sudah mengalami hidup itu. Jadi laupan, bagi. Tidak mau, untuk seperti itu tidak mau. Kakak saya yang di atas saya, dia bilang saya pulang, saya coba ajak berunding kepada teman-teman saya yang ada. Ayo kita setiap Sabtu saja, atau setiap bulan satu kali kita kasih. Tidak mau, dia bilang. Orang-orang tidak mau. Saya hanya berpikir, ya Tuhan izinkan nanti saya punya usaha ini yang satu sudah turun. Rencana mungkin 10 hari lagi saya ke Jakarta, saya teken kalau sudah selesai semua saya panggil, saya mulai atur kerja, sudah selesai, saya sudah tidak mau kerja lagi, saya pensiun. Saya datang ke Surabaya, saya bersama dengan Andre pergi ikut bagi-bagi. Hari Tuhan. Saya mau kepingin macam begitu. Karena saya ajak ini orang-orang yang ada di sini ini susah. Dan orang-orang yang di daerah sana itu yang susah itu kan sedikit. Ya, panti-pantinya itu belum ini. Yang susah itu masih ini. Mereka tidak ada makan, mereka masih pergi kebun, cabut ubi, makan bisa kenyang. Jadi tidak perlu susah. Jadi saya kepingin kalau sudah selesai itu bukan bernasar. Dia bilang, sudah saya punya hari tua. Saya datang ke Surabaya sama-sama dengan Andre pergi, karena selama ini dia dengan Andre pergi di sini. Saya lihat ini adalah satu pekerjaan yang mulia untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu kita melihat dia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya supaya ia diselamatkan tetap hidup. Lanjut 24. Lalu karena dia datang memohon kepada Tuhan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Ya, karena datang kepala ibadah ini memohon karena ada yang sakit. Ya, anaknya sakit. Dia datang. Orang itu kalau datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, ya datang sama Tuhan, memohon sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Masa Tuhan tidak tolong? Pasti Tuhan tolong di dalam segala hal. Saya setiap hari saya hanya memohon sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang suruh sama saya, jalankan ini Tuhan. Memang berat Tuhan. Sudah jalan 5 tahun Tuhan. Jalan sudah tahun yang kelima. Secara manusia berat. Saya hanya datang, Tuhan Engkau yang suruh. Ya Tuhan, saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya, biaya-biaya segala semua itu udah gampang Bapak Ibu. Ya, dana-dana itu yang untuk membutuhkan itu tidak gampang. Saya senantiasa berbicara kepada Bapak Ibu, uang persembahan yang dapat ini sebentar sudah siap untuk kasih kepada yang tukang masak. Ya, kurang kita tambah lagi. Dari mana tambah? Ya tidak tahu. Pokoknya kita lakukan itu saja. Ya. Tapi di sini kita berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita melihat ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada saja jalan-jalan keluar. Saya senantiasa mengatakan kepada Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu sama. Ya, sama. Saya pakai istilah 5 roti 2 ikan. Hanya punya 5 roti 2 ikan. Tapi bisa memberikan makan 5.000 orang. Ya, dari mana kami tidak bekerja? Di dalam 2 minggu yang lalu sebelum tahun baru, gereja ini di belakang pipa ini semua ini tidak tahu makan uang berapa banyak, sudah saya tidak berani hitung. Karena saya tahu itu uangnya Tuhan, tetapi ada saja jalan keluar.
Selesai tahun baru lagi, semua di belakang itu pecah semua. Dan harus dipelamir, dicat, dikerjakan pakai uang banyak. Ya dari mana? Kalau saya seorang pengusaha, saya tidak ada uang, saya bisa pakai uang dari lain. Saya tidak ada uang, saya bisa tarik uang kredit. Tapi sekarang kan saya bukan pengusaha. Saya hamba Tuhan, kredit sudah tidak ada, kartu kredit sudah tidak ada, cuma hanya ATM yang hanya sebatas itu saja. Tetapi kita melihat Tuhan bisa lakukan ini semua. Pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada. Itu yang paling enak. Berkelebihan juga salah. Ya. Tapi pas butuh, pas ada. Karena apa? Kita senantiasa datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita berdoa kepada Dia. Saya percaya Bapak Ibu yang ada sini semua punya pergumulan. Saya ingat saya punya anak ini, Devina. Dia harus atur di dalam rumah tangga. Di rumah papa ada pos, om di situ, semua dia harus urus. Ya, dan dorang harus bekerja. Devina kerja, David kerja, Denny kerja. Untuk apa? Membiayai rumah tangga ini. Mereka kerja. Setiap bulan dapatkan hasil dari kerjaan. Mereka mengerti. Mereka ambilkan 10%, mereka serahkan kepada Tuhan. Ya, mereka serahkan. Tidak pernah mereka tidak serahkan. Bukan bilang itu punya Tuhan dicicil, tidak. Diserahkan sama Tuhan. Habis diserahkan sama Tuhan, saya hitung. Mana cukup ini biaya. Mohon maaf nak ya. Ya ibu keribu. Kita memuliakan nama Tuhan. Mana cukup ini. Mereka ini bukan orang-orang yang wah punya waduh gini. Tidak cukup tarik sini, tarik sana, tidak. Mereka apa adanya, mana cukup. Tapi cukup saja. Ada saja. Malah kalau saya bilang, bisik dia, itu di belakang ada beras, ada ikan, kamu pergi ambil. Dia bilang, biar untuk orang lain saja. Namanya imut-imut atau ming-ming-ho. Saya pikir. Dorang lakukan semua dengan ini. Ya. Saya tidak pernah teriak kekurangan ini. Malah saya bilang ambil bawa pergi karena Tuhan taruh di sini adalah banker untuk membagikan kepada orang-orang yang susah. Tapi di situ dia bilang biar untuk orang lain saja. Rasanya seperti tidak butuh. Tapi saya berpikir, saya kan tahu si A berapa honornya, si B berapa honornya, si C berapa honornya, belum memberikan, tapi harus menanggung biaya yang begitu banyak. Pak Daniel, selamat pagi. Bersyukurlah engkau sudah mendidik anak-anakmu, mereka dididik seperti ini. Mereka tetap setia, jalankan semua sama Tuhan, cukupkan. 5 roti 2 ikan mereka ini. Ya. Tidak pernah saya dengar di dalam telinga persungutan yang ada kepada mereka. Mereka jalan, dan mereka jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat, mereka datang. Ya, berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Ayat 25 kita melihat di sini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara Ivan sampaikan hari Kamis. Bukan saya tidak punya ayat, tetapi saya dapatkan ayat ini, saya menjadi berkat. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Karena mereka melihat begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita melihat ayat 26. Apa yang dikatakan di sini? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ke 27 coba kita melihat. Ya.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, kembali dulu di dalam 26. Ya. Dikatakan ibu pendarahan 12 tahun. Saya pikir-pikir ibu pendarahan 12 tahun. Ibu gembala dulu pendarahan. Betul Ibu Gembala ya? Jam 1 malam tadi malam saya berdoa. Saya ingat pendarahan 12 tahun. Ibu Gembala ini dulu waktu hamil. Ya, Kesia. Pendarahan juga terus. Sampai dokter bilang tidak boleh goyang. Di kamar saja, di ranjang saja. Tidak boleh. Di situ hanya dia dikasih tugas apa? Nonton Marimar. Waktu dia di situ nonton Marimar, maka itu anaknya itu agak sedikit mirip Marimar. Ya, nonton Marimar. Habis nonton Marimar selesai Bapak Ibu, kan saya kan bekerja. Sekali kapal saya berangkat itu 200 penagihan. Itu harus diperiksa kembali. Ya, dia dalam pendarahan, sebelum dia sakit atau dalam pendarahan, dia ada di kantor. Tapi sesudah dia sakit, dia tidak masuk kantor lagi, saya sendiri. Jadi pegawai yang hitung semua. Jadi dia itu konsumen di bawah penagihan 200 sekian penagihan. Satu kali kapal berangkat sekian ratus penagihan. Dan dia harus teliti satu persatu. Tidak ada yang lebih teliti daripada dia. Mungkin dokter Sabrina mungkin yang teliti, cuma repot kemarin waktu saya kontak sama dia tidak balas, dia bilang mohon maaf Om, ya WA saja, aku lagi dinas. Ya, karena Yapi minta supaya dia yang suntik. Ya, oh Sabrina yang suntik. Dia bilang dokter Sabrina. Ya, saya aminkan. Cuma sayang dia tidak jawab WA saya, cuma dia WA saya omong, saya telepon tidak diangkat. Jadi Ibu Gembala ini teliti sekali. 200 konsumen dia hitung. Kalau sudah hitung dia mulai satu persatu. Dia bilang lihat ini orang-orang ini kerja tidak tanggung jawab, kerja tidak teliti. Penagihan 5 juta dia kurangi 01, sisa berapa? 500.000. Penagihan 5 juta dia kurangi 02, sisa 50.000. Ibu Gembala periksa, ini salah. Matu istri itu penolong, bukan perongrong. Suami kerja itu diperiksa pembukuannya. Karena suami ini kalau kebanyakan laki-laki ini kebanyakan banyak hutu. Hutu itu sembrono, cabut uang pang tidak dicatat. Ya, jadi istri itu penolong. Saya juga dulu, ya penolong. Dia sebagai penolong, tapi keluarkan uang segalanya semua. Saya banyak bohong dengan dia. Karena apa? Saya pakai di tempat lain, masa saya mau jujur? Ya, maka itu saya bilang istri itu adalah penolong, bukan perongrong. Kalau istri jadi perongrong ya susah. Maka itu sekarang ada disekolahkan accounting. Orang tanya, Atalia itu sekolah apa ya? Oh ya saya bilang accounting. Oh ya bagus, kalau accounting bisa menolong kepada suaminya memeriksa pembukuannya. Bukan bilang kok duit, dah kasih duit, tak amoi, tidak. Harus periksa. Mana sekarang engkau pergi kerja pagi ini, bagaimana? Mana pembukuannya? Diperiksa satu persatu. Ya, satu persatu. Kita semua yang ada ini. Bukan kita bilang duit. Tidak ada duit, wes biasa, lambemu. Ya, biasa. Tapi kita harus jadi menolong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Orang kalau sudah sakit, ya pergi ke dokter. Berulang-ulang datang ke dokter. Sekarang satu kali pergi ke dokter 500.000. Barusan saya ambil darah habis 3 juta. Belum beli obat dan lain-lain. 5 juta juga habis.
Kalau sekali bolak-balik terus juga habis. Saudara Yapi barusan juga pergi. 3 juta satu kali periksa ini. Obat sekian, habis 6 juta. Bolak-balik. Nggak sembuh. Tadi pagi, saya bilang kepada susternya, Sus, coba cari dia. Bagaimana dia bisa bangun. Nggak bisa Kong, tidak bisa bangun. Kong lemas. Ya. Saya bilang berusaha. Ibu pendarahan itu 12 tahun. Ya, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu gembala dulu waktu pendarahan tidak boleh bangun dari tempat tidur. Tetapi karena dia punya iman, dia tahu bahwa begitu banyak orang berbondong-bondong pergi ke rumahnya Yairus. Ya, dia melihat begitu banyak orang, dia datang, dia berusaha pegang jumbanya. Nah, yang Tuhan taruh kepada saya. Kita sekarang ini mungkin ada sakit rohani. Kebanyakan sakit jasmani juga. Kebanyakan sakit jiwa juga. Kita sudah habis-habisan pergi. Kemana untuk minta tolong. Semua kemana-mana, tidak ada pray. Ke WC saja bayar kok. Tapi di sini kita melihat. Kita datang kepada Tuhan. Kita dengar, datang sama Tuhan ini. Pagi-pagi datang sama Tuhan, cari itu Tuhan. Saya setiap pagi, saya mesti ngomong kepada anak saya, kepada mantu saya, kalian tidak boleh lalai ya, kalian harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalian punya pergumulan, ya, kita semua punya pergumulan. Carilah Tuhan, engkau akan dapat. Tapi kalau kau tidak cari itu Tuhan bagaimana? Gereja adakan doa pagi. Sebenarnya gereja adakan doa pagi bukan untuk orang lain, untuk jemaat. Gembalakanlah jemaat-jemaatmu yang ada padamu. Supaya datang, untuk datang. Cuma rasanya waktu mau bangun itu kan berat. Berat kan? Rasanya mau bangun itu kan rasanya berat. Makanya saya bilang, jangan kasih kesempatan satu kali pun untuk bolos. Karena kalau kalian dikasih kesempatan bolos satu kali akan 2 kali. Ini bolak-balik saya ngomong. Ya, karena yang kita lawan ini adalah iblis. Kalau sudah 1 kali iblis bikin lagi. 2 kali iblis bikin lagi. Saya bilang kepada saudara Yapi, kamu usaha datang sama Tuhan. Ya Om Pendeta, belum apa-apa saya tidak bisa tidur Om Pendeta. Mana bisa saya datang? Iblis sudah pegang dulu sama dia. Ya, dia datang sini, dia hanya duduk, dia dengar, dia srek, itu YouTube ini aja begitu aja. Dia bilang mana saya bisa tidur? Kalau bisa tadi malam dia masih kontak sama saya. Om Pendeta tolong obat tidur dulu. Saya kasih sama dia 1 obat tidur. Dokter bilang hanya boleh 1 kali saja ini obat tidur. Tidak boleh lagi kasih kedua kali. Dan ini harus beli obat tidur ini melalui resep. Kalau tidak melalui resep tidak bisa. Sudah. Karena itu saya minta teman saya dokter. Dia bilang dia ada. Ya oke kasih 1. Tidak boleh. Dia minum, dia bilang, canggih ini obat tidur. Ngetek tadi malam minta terus, mau beli berapa lempeng. Ya, seperti dipakai terus. Itu kan semua itu mungkin heroin atau candu atau bagaimana untuk supaya bisa tidur. Tapi di sini kita melihat. Bangun, Tuhan bilang. Cari dia. Cari dia. Karena dia adalah sumber segalanya. Orang tanya sama saya, Pak Pendeta, Natal tidak berlibur Pak Pendeta? Tidak. Tahun baru tidak berlibur? Tidak. Loh kenapa tidak berlibur? Bagaimana mau libur? Natal saya harus pimpin, saya harus ibadah, saya harus jadi contoh, jadi terang. Contoh Pak Togasirai tidak mau, harus jadi teladan. Tahun baru juga sama. Selain sesudah tahun baru saya harus ibadah lagi. Ada perjamuan kudus. Ya, saya tidak bisa tinggalkan itu. Oh iya ya. Tidak bisa. Di situ Tuhan perhitungkan. Ada perjamuan kudus. Ada ibadah Tuhan perhitungkan.
Bukan kita bilang, wah pumpung kita diajak, senang kita pergi. Tidak. Nanti ada waktunya. Tuhan bisa kasih. Tapi sudah selesai, ya sudah hari Senin. Saya pikir nganggur, saya bilang sama Ibu Gembala, ayo 2 hari kita pergi. Ya. Tapi jangan kita boleh tinggal ini. Ibadah ini tidak boleh kita tinggal. Apapun tidak bisa kita tinggal. Tetapi banyak orang sekarang sudah mulai tinggal. Ya. Tapi kita belajar di sini. Dia sudah berobat dengan cara apapun. Uang habis. Barusan kakak saya, dia katakan kepada saya, dia ada di Penang, dia bawa dia punya anak. Karena stres, bawa anaknya pergi ke sana, periksa dokter. Dia bilang, saya bawa saya punya anak pergi Penang, habis uang itu berapa banyak. Sekarang sudah selesai periksa, pulang ini sekarang sisa 100 ringgit untuk bayar taksi dan bayar yang lain. Habis berapa banyak uang. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ini sekarang masih sehat. Percaya, karena apa? Karena Tuhan. Maka itu Tuhan sudah berbuat sama kita sesuatu yang baik. Ayo, apa yang kita bisa balaskan kepada dia? Jadi dia sudah habis uang sekian banyak. Tapi dia bilang tidak ada faedahnya. Bukan tambah hari tambah baik. Tambah hari tambah jelek. Tadi pagi saya diizinkan makan nasi pagi-pagi. Nah, ini berbicara tentang istri lagi. Karena kemarin pagi Ibu Gembala sudah siapkan saya obat. Dengar baik-baik. Sudah siapkan saya obat. Saya lupa minum itu obat. Di dalam perjalanan dia kirim WA, dia kirim sama saya itu foto obat engkau tidak minum. Saya bilang oke, baik, terima kasih. Jadi saya besok baru saya minum. Tergantung obat. Ya. Besok baru saya minum. Tadi pagi saya sudah bangun. Dia bilang coba saya tes kau punya gula. Karena engkau tidak minum obat kemarin. Coba saya tes. Waktu tes gulanya naik. Naik gulanya. Dan dia katakan kepada saya, kamu jangan minum kopi ya. Sekarang saya turun ke bawah, saya masak. Ya, dengar baik-baik ini. COC, noni. Yang mau jadi COC pai semua, dengar baik-baik ini. Kalian punya Ibu Gembala, senantiasa berikan contoh. Ya, saya punya anak juga, mantu juga saya senantiasa tekankan. Ya, dia bilang, kau jangan makan, jangan minum kopi. Sekarang saya masak. Dia masak, nasi sudah ada. Dia masak sama saya, masak apa? Cukyok. Tahu cukyok? Ahok bilang cukyok itu kaki babi. Kaki babi makan blak. Dia masak kaki babi blak sebentar. Coba yang suami-suami yang istrinya tidak pernah masak, korek sedikit sama gitu loh. Dengar sana. Ya. Dia masak, saya makan. Habis saya makan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, obat sudah ada, tinggal saya minum. Dia bilang jangan sampai engkau sebentar mau khotbah, engkau tidak makan. Takut nanti engkau lemas. Oh ya, saya makan. Kopi jangan minum dulu. Jadi dia sudah siapkan, saya turun, cukyok sudah ada, nasi sudah ada. Tinggal saya makan. Makan cukyok itu, kaki babi itu dimasak dengan begini. Satu begini saya bisa makan semua enak. Bisa saking lembeknya. Ya, maka itu istri-istri yang ada di sini. Ya, yang baru menikah semua. Kalian ini senantiasa diizinkan. Saudara Ivon bangun pagi-pagi itu masak terus. Ini manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang itu beda loh. Sungguh beda loh. Manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang itu beda. Tapi kalau Novi itu sudah manusia zaman dulu. Bukan manusia zaman sekarang. Kalau Ella mungkin zaman manusia zaman sekarang. Kalau Novi ini, ya Devin ini Atalia ini, Catherine ini manusia zaman dulu. Ya, Ming Ho manusia zaman dulu. Ya, semua ini manusia zaman dulu jemaat kita. Manusia zaman sekarang itu Ella.
Atau ini siapa namanya anaknya di Oti di belakang. Ya itu zaman ya, atau Lemuel, itu zaman sekarang ini. Beda. Maka itu Bapak Ibu, kita melihat sampai faedahnya sudah tidak ada penyakit. Tapi kita belajar, saya dapat iman ini di dalam ayatnya ke-27. Pada waktu dia mengalami, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini ibu pendarahan. Ya, dia dalam keadaan goyang sedikit pendarahan, goyang sedikit pendarahan. Ini menceritakan apa? Iman dia. Dia punya iman. Dia melihat orang pergi, itu mengikuti Tuhan Yesus yang akan pergi di rumahnya Yairus. Dia pergi ke sana. Ya. Tapi di situ kita melihat, dia tahu, dia dengar nama Yesus, dia berusaha jalan, dia bilang dengan iman yang penting, saya pegang saja jubahnya. Bapak Ibu jangan bilang ini cerita Petro Gareng, jangan. Tidak boleh. Ini iya dan amin. Saya pegang ini. Ya. Bukan hanya sakit saja, sakit kantong juga. Yang penting kita pegang jubahnya Tuhan. Kita pegang jubahnya Tuhan. Sakit kantong, sakit hati, sakit dalam segalanya. Persoalan apapun, yang penting kita pegang itu Tuhan Yesus. Dengan yang tulus. Pegang Tuhan Yesus, kita melihat. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya. Lanjut 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, huruf besar, aku akan sembuh. Coba kita praktek. Kadang kita mau macam begini, percaya apa tidak? Ya. Dia punya iman. Saya bicara sama saudara Yapi. Dia bilang, Om Pendeta itu gembala sana dia mati juga Om Pendeta. Dia kurang apa dia bilang. Dia sudah baca firman, dia khotbah, dia punya gereja, tapi kenapa dia mati dia bilang. Saya bilang sudah waktu, ada bisa dia bilang. Wah, saya bilang ini bagaimana? Tapi dia mau, dia bilang pergi Gunung Semeru. Dia bilang, Om katanya Alek mau angkat sama saya bawa ke Gunung Semeru. Pikul bawa saya ke sana. Sembuh. Gitu. Saya bilang tidak. Yang penting kau pegang baik-baik Tuhan Yesus. Ada apa-apa Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya punya jantung, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kakak saya sudah ngomong, kamu lebih baik kamu pergi ke Penang sana. Ya, kalau tidak ada uang jual satu mobil, kenapa kamu harus seperti begini? Ayo pergi ke sana, periksa paling 250 juta. Pergi ke sana. Tidak, saya bilang. Jangan kamu keras kepala, bukan keras kepala. Saya datang saja sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya sambil saya memperbaiki hidup saya. Bagaimana kita minta tolong sama Tuhan, hidup kita sendiri tidak kita perbaiki. Kesetiaan kita sama Tuhan tidak ada. Bagaimana kita mau minta tolong? Tidak ada itu. Tidak ada cerita. Kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita minta tolong, Tuhan tolong. Kesia kalau dia tidak benar sama saya, dia mau datang sama saya mau minta tolong apa? Mau apa? Kamu mau minta apa? Modelmu kau macam begitu. Ya, dah kira saya mau tolong sama dia. Tapi kalau dia benar, dah usah diomongi. Saya pasti tolong. Saya dah usah engkau omong, saya sudah atur semua. Maka itu. Dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bagaimana kita melihat di sini? Ayat 29 dikatakan di dalam, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Ini bukan cerita Petro Gareng. Ya, ini cerita betul-betul kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini kita harus imani.
Kita harus imani. Bapak Ibu mohon maaf. Saya dulu punya gula sudah 400 sampai 500. Ini kaki ini udah luka semua. Saya sudah banyak uang pakai pergi ke dokter. Dan pada waktu itu juga lagi susah. Baru pertama-tama ikut Tuhan Yesus. Tuhan proseskan sama saya. Ini tangan ini semuanya udah luka semua. Tinggal kapan saja dipotong. Kayak mama saya kan dipotong kakinya. Dipotong ini, dipotong-potong. Tetapi mau bagaimana? Pergi ke dokter ini semua. Dokter bilang, aduh udah rusak semua ya. Ini sudah rusak semua ya. Tapi saya berusaha. Saya datang setiap hari, saya pegang kaki saya. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong. Sambil saya berusaha. Berusaha saya pergi ke dokter, saya juga berusaha pergi ke pacet berendam kaki. Berusaha. Dan sampai sekarang ini tangan saya ini mulus, kaki saya ini mulus. Sudah ada apa-apa lagi. Ya. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kita juga tetap berusaha. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya juga mati. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh cari. Kita jadi anak Tuhan jangan seperti kapal selam. Saya beberapa hari ini saya berbicara kepada jemaat di doa pagi. Kita ini jadi kapal selam. Sebentar ada, sebentar tidak. Sebentar ada, sebentar tidak. Sebentar ada kapal selam. Pak Togas Sirait bilang, saya ini Pak nakodanya kapal silam. Kapal silam yang saya bawa itu yang sekarang ditaruh di museum. Di mana? Di Delta Plaza. Itu Pak Togas Sirait pimpin itu. Jadi kapal itu masuk. Kita ikut Tuhan jangan seperti kapal silam. Sebentar ada, sebentar tidak, sebentar ada, sebentar tidak. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan itu izinkan Yusuf untuk dia naik ke atas. Dia harus melalui proses demi proses, proses demi proses, 17 tahun. Diproses demi proses, sehingga pada waktu dia ada di atas, dia melihat kesetiaan Yusuf. Proses demi proses, proses demi proses. Maka itu jangan kita juga jadi orang bukan bilang tidak boleh kaya. Boleh kaya, tetapi biar Tuhan yang kasih kaya sama kita. Jangan manusia yang kasih kaya. Kalau manusia yang kasih kaya sama kita repot nanti. Sebab ini manusia zaman sekarang ini antik-antik. Antik-antik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 28 dikata 29 tadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. 30 pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya siapa yang menjamah jubah ini. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapakah yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya itu untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan ini, yaitu perempuan pendarahan 12 tahun, yang menjadi takut dan gemetar. Seketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Pada waktu dia jamah perempuan ini, Tuhan Yesus kan tahu. Namanya dia itu maha tahu. Dia tanya kepada murid-murid, siapa yang menjamah saya tadi? Sehingga saya merasakan ada aliran kuasa keluar dari saya. Murid-murid bilang, mana kita tahu. Ada begini banyak orang yang mengikuti engkau, mana tahu. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mau melihat kepolosan kita, kejujuran kita, ketulusan kita. Tuhan Yesus tahu siapa ya perempuan ini dengan merasa takut. Dia mengaku dia. Dan waktu dia mengaku, dia jujur sama Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Saat itu terjadi mujizat.
Karena dia jujur kepada Tuhan, saat itu juga mendapatkan mujizat. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, karena dia jujur, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, memang kejujuran itu juga penting. Ya, dia mengaku saya yang melakukan ini. Saat itu belas kasihan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan senang orang yang jujur, ya, orang yang tulus, orang yang polos. Tuhan senang, dan saat itu juga Tuhan sembuhkan dari penyakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini, mari kita berusaha agar supaya kita ini usaha beriman sama Tuhan. Ya, saya beriman. Tetapi kalau kita beriman, iman tanpa perbuatan juga pada hakikatnya juga mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini apa yang kita sudah dengar firman, kita coba pulang di rumah kita baca lagi. Ke depan ini banyak sekali, ya, kesusahan. Ada yang sakit, tadi dikatakan Ella mana sakit. Kemarin saya lihat Ella biasanya kalau dia datang itu dari jauh, dia sudah lari, dia cium tangan saya. Dia tahu diajar sama bapaknya atau mamanya, cium tangannya, taruh di pipi. Kemarin dia ketemu sama saya, dia tidak mau lihat, dia diam saja. Saya bilang, kenapa ini? Ini pasti salahnya Bu Cici. Loh, salah Bu Cici kenapa? Tidak bawa mereka ke gereja, didengarkan firman Tuhan. Tidak bawa mereka ke gereja sehingga dunia mulai pegang dia lagi. Sehingga mulai ngambek, mulai marah. Biasanya ketemu. Tapi kenapa ini? Oh, sakit. Orang kalau sudah sakit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berharap juga. Macam kemarin si Yapi dia bilang, Om Pendeta, siapa yang suntik saya? Saya pikir-pikir, oh, Dokter Sabrina. Dia bilang, ya, betul Om Pendeta, Dokter Sabrina, dia kan sudah dokter muda. Dia bilang, amin. Saya bilang, dia Dokter Sabrina yang ini. Saya setuju. Kapan dia bisa datang? Saya bel sama dia, jadi angkat cuma jawab, mohon maaf Su, aku lagi dinas, katanya. Waduh, ya Bok jawab begitu, angkat itu telepon. Sampai akhir saya bilang, ditanya sama Yapi, mana Dokter Sabrina? Ya, saya bilang Dokter Sabrina ada tiba-tiba mendadak berangkat ke Honolulu, rapat di sana, jadi dia tidak bisa. Ya sudah, mau apa lagi? Ya terpaksa Tuhan buka jalan. Bapak Ibu, ya, kita punya persoalan, kita punya masalah, jangan mengandalkan kekuatan. Kita punya persoalan, kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Dia adalah penolong segala-galanya. Apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, dan Tuhan tidak punya rencana kecelakaan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil Bapak Ibu naik ke mimbar yang bertugas, tadi saya tanya kepada Saudara Alek, saya pikir ini biasanya kalau Alek masuk gereja didampingi oleh istrinya. Lek, mana istri kamu? Oh ya, menyusul. Wah, saya pikir